Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolibati kelas 8, kita sekarang berpindah modul ya. Kita berpindah modul dan pembahasannya juga berbeda. Kalau kemarin modul 7 berfokus kepada Pancasila, kalau sekarang kita modul 8 itu bukan Pancasila lagi, melainkan Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar ya, jangan sampai tertukar antara modul 7 dan modul 8 ya. Antuna bisa buka di bukunya ya, untuk yang modul 8 halaman 5 ya, sambil dibuka bukunya sambil ibu menerangkan gitu. Nah, di sini akan membahas 3 unit. Nah, di sini bisa terlihat ya. Yang pertama akan kita bahas adalah kedudukan dan makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi kita akan membahas pembukaannya dulu nih ya. Makna sama kedudukan pembukaan UUD itu kayak gimana sih gitu ya. Terus yang kedua, unit yang selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi dan kedudukan UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Jadi kalau tadi yang pertama itu pembukaannya ya, unit pertama pembukaan UUD. Kalau yang unit kedua adalah UUD-nya, UUD secara keseluruhan, bukan hanya pembukaannya saja, seperti itu ya. Nah, sama yang ketiga, unit ketiga kita akan bahas tentang undang-undang organik. Apa sih ini kok kayak IPA ya? Wallahu alam ya, ibu juga kurang paham apakah di IPA sudah dipelajari terkait organik ya. Tapi insya Allah kita akan bahas gitu ya. Yang pertama, nih ini kita masih masuk modul yang pertama ya. Jadi kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945 tuh seperti apa sih? Bagaimana sih? Ya. Nah, Antuna bisa baca di sini. Kalau di buku itu pembahasannya lumayan cukup panjang ya, ada tentang hubungannya gitu, hubungan antara proklamasi dan pembukaan. Di sini Ibu lebih ringkas saja terkait dengan kedudukannya gitu ya. Berfokus pada kedudukan serta makna ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tentang kedudukan. Nah, ternyata pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu memiliki kedudukan yang kuat sebagai pokok kaidah fundamental NKRI gitu. Kenapa kok bisa punya kedudukan yang kuat? Karena hal tersebut dikarenakan dalam pembukaan UUD itu memuat dasar falsafah negara. Apa sih dasar falsafah negara kita? Seperti dengan modul sebelumnya, modul yang ketujuh kita membahas apa? Tentang Pancasila. Jadi di pembukaan UUD NRI itu ada Pancasilanya loh gitu, dan ada juga tentang tujuan negara kita di situ ya. Nah, Antuna mungkin bisa lihat di halaman 5 modul 7 ya. Mungkin masih ada yang pembukaan UUD kayak gimana sih? Pembukaan UUD itu ini apa, teks ya, berupa teks ya. Biasanya kalau yang Antuna mungkin ada beberapa yang lulusannya dari SD negeri, kalau hari Senin pas upacara biasanya suka di apa namanya, dijelaskan gitu ya. Sambil bisa dilihat halaman 5 ya, modul 7. Di situ biasanya ada pembacaan pembukaan UUD NRI tahun 1945 bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah bla 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 gitu ya. Nah, itu tuh pembukaan tuh. Dan dia itu ya, yang tadi Ibu sempat jelaskan, punya kedudukan yang kuat sekali lagi ya, sebagai pokok kaidah fundamental negara kita, karena di dalamnya itu ternyata ada Pancasila loh gitu ya. Terus ada juga tujuan negara. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ya. Ini adalah pembukaan UUD NRI. Nah, Antuna bisa lihat ya, bahwa sungguhnya kemerdekaan itu gitu ya. Nah, di sini itu ada Pancasilanya kalau kita lihat yang terakhir ya. Dari ketuhanan sampai keadilan sosial gitu ya. Nah, kita akan bahas maknanya gitu. Makna pembukaan UUD NRI 45 tuh apa aja sih? Dan ini terbagi per alinea ya. Ingat ya, yang dinamakan alinea itu sejenis paragraf. Nah, di sini Antuna bisa lihat ada 4 ya paragrafnya. Nah, Antuna bisa baca sendiri di sini ya, bahwa apa namanya, penjelasannya adalah per alinea. Kita bisa lihat ya, alinea 1 gitu. Nih alinea 1. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ya, sampai ke pri keadilan gitu. Nah, maknanya apa sih?
Oh, ternyata bangsa Indonesia itu anti penjajahan dan mengakui bahwa setiap bangsa itu berhak untuk merdeka gitu ya. Jadi makna alinea 1 tuh terkait ini loh, bahwa bangsa Indonesia itu menentang penjajahan dan telah mengakui bahwa setiap bangsa siapapun itu berhak untuk merdeka ya, terutama bangsa sendiri, bangsa Indonesia gitu ya. Nah, lalu apa makna alinea yang kedua? Antuna bisa baca sendiri ya. Di sini ada perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai pada berdaulat, adil dan makmur gitu. Alinea kedua tentang apa lagi ya? Ternyata maknanya adalah menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur gitu ya. Jadi setelah sebelumnya bangsa Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak terima dengan penjajahan dan mengakui bahwa setiap bangsa itu berhak untuk merdeka, mereka menggambarkan cita-cita mereka, yaitu ingin mewujudkan negara yang merdeka. Karena pada saat itu Indonesia masih dijajah ya sama Jepang gitu ya. Jadi alinea pertama sama alinea kedua ini syarat dengan ini apa namanya kemerdekaan ya, meskipun agak sedikit berbeda konteks gitu ya. Nah, lalu yang alinea ketiga apa? Di sini dijelaskan lagi ya, Antuna bisa lihat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan bla 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 sampai kemerdekaannya gitu ya. Kita coba lihat maknanya. Oh, ternyata alinea ketiga itu maknanya pernyataan kemerdekaan Indonesia dan pengakuan hal tersebut itu dicapai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Kalau kita panteng ini baik-baik ya, alinea yang ketiga itu syarat akan makna religius gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata di sini dijelaskan maknanya bahwa sebelum apa namanya di alinea 1 sama 2 terkait dengan kemerdekaan. Nah, alinea ketiga itu lebih kemerdekaan lagi dan menyatakan kemerdekaan gitu. Dan di samping itu bangsa Indonesia juga mengakui bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah loh, atas berkat rahmat Tuhan gitu ya. Ternyata itu bukan hanya sekedar perjuangan bangsa kita saja, itu rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Seperti itu ya. Jadi ada pengakuan ini ya, nilai keagamaan yang sangat ini tinggi di sini ya. Jadi bangsa Indonesia itu bangsa yang beragama. Seperti itu. Kita bisa lihat dari pembukaan UUD gitu. Nah, alinea yang keempat, Antuna bisa baca ya di sini. Kemudian daripada itu untuk membantu sesuatu sampai ini ya, sampai Pancasila gitu ya. Nah, di sini Antuna bisa lihat maknanya apa. Oh, di sini ternyata memang ada memuat dasar negara, ada Pancasila di sini gitu ya, di alinea keempat. Dan ada juga tujuan negara serta bentuk negara. Seperti itu ya. Jadi itulah makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dilihat per alinea gitu ya. Dan alinea 1 sampai 3 itu lebih terkait dengan kemerdekaan namun dalam sedikit konteks yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita bahas sekarang dengan fungsi dan kedudukan UUD-nya. UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kalau tadi kita membahas pembukaan UUD di unit 1. Nah, ini sudah masuk unit 2 ya. Fungsi dan kedudukan UUD dalam sistem hukum kita nasional ya. Nah, kita bahas tentang kedudukannya dulu ya. UUD itu sebagai apa sih ya? Sini bisa dilihat UUD NRI tahun 1945 itu bukan sekedar hukum biasa, melainkan hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara dan menjadi sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya ya. Kalau Antuna masih ingat modul sebelumnya, modul 7, mungkin Antuna bisa sambil dibuka modul 7 juga ya. Di situ terlihat juga ada tentang kedudukan Pancasila. Itu ada bagan gitu. Habis Pancasila itu UUD. Ya. Habis Pancasila itu ada UUD ya, di halaman 19 modul 7. Nah, ini kita bahas tentang UUD nih. Jadi UUD itu bukan hukum dasar, dia hukum tertinggi, tapi memang setelah Pancasila gitu. Pancasila dulu nih yang pasti
menjadi nomor satu gitu, hukum ya, sumber dari segala sumber hukum gitu ya. Nah kalau UUD NRI itu nomor 2 gitu, setelah Pancasila baru ke UUD gitu ya Nah ya. Jadi dia sama-sama memiliki kedudukan yang sebagai hukum tertinggi dalam negara kita dan menjadi sumber tertib hukum bagi peraturan apapun gitu ya. Dasarnya harus ngelihat UUD dulu gitu kalau mau bikin peraturan kenegaraan kita, baik itu di pusat ataupun daerah. Itu kedudukan UUD ya. Nah, lalu ada fungsi UUD NRI tahun 1945. Apa fungsinya? Ternyata dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, UUD NRI itu memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak. Jadi adanya UUD itu pada hakikatnya untuk mengontrol ya, mengecek gitu. Ini udah sesuai belum sih sama aturan yang berlaku gitu. Seperti itu ya, Nah ya. Nah, kita lanjut ke Undang-Undang Organik. Ini adalah unit terakhir ya, unit 3 ya. Nah, di sini bisa dilihat pengertiannya ya, bahwa Undang-Undang Organik itu adalah undang-undang yang dibuat untuk melaksanakan perintah UUD NRI tahun 1945. Ya, makanya disebut dengan Undang-Undang Organik. Jadi apa sih maksudnya, Ustazah? Mungkin masih agak bingung ya, penjelasannya terlalu singkat. Jadi maksudnya ya, kalau kita mau melaksanakan perintah UUD NRI, pasti ada undang-undang lain yang dibuat. Seperti itu ya. Kalau mau melaksanakan perintah UUD NRI, nggak hanya tentang UUD-nya saja, kita masih perlu membuat perintah selanjutnya, perintah lebih lengkapnya. Intinya seperti itu. Nah, perintah yang lebih lengkapnya itu adalah undang-undang organik, gitu ya. Jadi memang UUD itu sebagai sistem hukum tertinggi, tapi bukan berarti di bawahnya nggak ada hukum-hukum lain. Pasti ada hukum-hukum lain kan ya, yang bersumber dari UUD juga. Nah, hukum-hukum lain, hukum-hukum yang cabang gitu ya, undang-undang yang cabang, itu merupakan undang-undang organik gitu ya. Tuna bisa lihat di unit 3 halaman 23 gitu ya. Di situ ada 2 contoh gitu, undang-undang dan contoh undang-undang dan peraturan organik. Ya, di sini. Nah, jadi kita lihat dulu ya contoh undang-undangnya nih, biar semakin paham terkait apa sih yang dimaksud dengan undang-undang organik ya. Jadi di dalam UUD NRI tahun 1945 ada pasal 22E gitu ya, dimana di pasal 22E itu ada 2 ayat. Yang pertama ayat 5 dan ayat 6 gitu ya. Ayat 5 itu di situ menjelaskan tentang pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Lalu ayat selanjutnya itu masih nyambung. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Nah, kalau cuma sampai sini saja, hanya berhenti sampai kata-kata ini, terus nggak dibuat perintah lebih rinci, perintah yang memperjelasnya, kita akan kebingungan gitu. Nah, maka dari itu dibutuh undang-undang baru. Nah, undang-undang baru ini merupakan undang-undang organik, tapi undang-undang barunya tidak bertentangan, masih sesuai dengan pasal 22E gitu ya. Di sini dijelaskan undang-undang yang dibuat untuk melaksanakan perintah pasal 22E UUD NRI tahun 1945 tersebut atau UU organiknya ialah undang-undang tentang pemilihan umum. Jadi ada loh undang-undang tentang pemilihan umum gitu ya. Nah, mereka tuh ada karena apa? Karena hadirnya pasal 22E UUD NRI tahun 1945 gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya melihat UUD saja gitu. Perlu ada undang-undang yang baru namun masih berkesinambungan dengan UUD NRI ya, untuk melaksanakan perintahnya gitu ya. Jadi semacam ini ya, instruksi lebih jelas gitu ya. Karena
UUD NRI itu masih bersifat umum. Ada undang-undang lainnya masih banyak ya, ada undang-undang tentang pers, undang-undang tentang pemilihan umum, undang-undang tentang pendidikan, banyak sekali ya. Itu bersumbernya dari UUD gitu. Itu merupakan undang-undang organik tuh kayak gitu yang dibuat untuk melaksanakan perintah dari UUD. Jadi seperti itulah yang dinamakan undang-undang organik ya. Jadi begitu saja ya Naya. Ringkasan dari materi yang ke 8 ini ya, modul 8 ya. Ibu harap Antuna bisa dibaca-baca lagi di buku karena ini memang sebenarnya ringkasan ya. Insyaallah untuk ringkasan ini keluar di kuis gitu. Tapi kalau untuk ujian daurah, Ibu akan ngambil dari buku paket ya. Dan soal-soal di buku paket insyaallah Ibu akan coba ambil ya. Antuna bisa pelajari. Ya, jadi memang tetap harus belajar dari buku paket juga. Ini hanya untuk memudahkan saja. Seperti itu ya, Naya. Ya, syukron, barakallahu fiik.